min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, yang kami hormati seluruh keluarga dari Bapak Kiai Haji Muslim Fikri rahimahullah ta'ala, dan yang saya hormati Takmir Masjid Nurul Huda atau Masjid Kiai Siroj, yang kami hormati pula seluruh hadirin yang hadir secara offline di Serambi Masjid ataupun yang hadir secara online di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi rahmat, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah sehingga kita termasuk umat Islam yang istiqomah. Amin. Salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan usaha kita di dalam selalu bertolabul ilmi dalam keadaan apapun nanti di yaumil qiyamah bisa menjadi wasilah agar Allah mengizinkan Nabi kita memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian online Masjid Kiai Siroj, berangkat kelompok yang saya hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, kajian yang akan kita laksanakan bersama Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim ini bisa berjalan dengan lancar. Dan insya Allah nanti di akhir dari kajian ada kita mendoakan bersama-sama untuk seluruh guru-guru kita, seluruh pejuang-pejuang yang pernah berjuang di tanah berangkat dalam membesarkan agama Islam. Mudah-mudahan mereka nanti bisa mendapat pahala jariah dari usaha yang kita laksanakan bersama ini. Amin. Oke, Bapak Ibu jamaah kajian yang saya hormati, marilah kita simak bersama tausiah dari Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, nanti ketika tausiah dimulai, tolong seluruh peserta untuk memutkan sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek monggo kita sami tetap bertasbih kalian napa menika tahmid alhamdulillah subhanallah. Amargi kita pun paringi kata sangat apa kenikmatan menika nomor setunggalipun kenikmatan hidayah dan kenikmatan lainnya, dan semoga kita mohonkan Allah untuk menyampaikan salam dan sholawat kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah, yaitu ajaran agama Islam yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita dengan baik di dunia dan akhirat. Pada kesempatan singkat ini, marilah kita selalu mohon kepada Allah supaya tetap diberi ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk bisa melaksanakan agama dengan baik harus ada ilmunya. Marilah kita melaksanakan
apa itu tafaqquh fiddin, yaitu mempelajari agama. Ya Pak boleh. Oh, ini. Oke, jadi pada kesempatan ini kita hanya ingin melihat Pak Wahid belum bisa ini udah ya. Halo. Pada kesempatan singkat ini, marilah kita lihat bagaimana agama kita yang sebelumnya Islam itu mulainya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sudah disempurnakan. Jadi sebetulnya inti ajarannya adalah dari Nabi Adam sampai sekarang itu sama. Semuanya muslimin atau muslimin, mereka muslimun atau muslimin. Nah, jadi kita lihat bahwa ada hujjatul wada, hari perpisahan Nabi itu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu bahwasanya agama Islam telah disempurnakan. Itu di surat Al-Maidah nomor 3 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu dan telah aku cukupkan nikmatku Islam sebagai agamamu. Jadi mafhum mukhalafah ialah kalau Islam bukan sebagaimana agama kita, itu Allah tidak ridha. Itu dalam bahasa Arab mafhum mukhalafah. Arti sebaliknya gitu. Jadi kita karena harus sama dari yang lama-lama, kita juga mewarisi dari apa-apa yang telah ada. Umpamanya dari Nabi Musa alaihissalam ada yang dalam bahasa Inggris disebut The Ten Commandments. Ini Ten Commandments itu ada filmnya dari Amerika itu yang sampai sekarang kalau mau melihat di YouTube itu Ten Commandments. Kalau orang seumur saya atau saat saya itu pernah melihatnya dulu waktu kita kuliah masih melihat. Ten Commandments itu amat sangat bagus menunjukkan Nabi Musa. Kalau Islam kan tidak boleh menunjukkan wajah Nabi karena kita nggak diperbolehkan. Jadi ini Ten Commandments itu 10 hukum Allah dari mereka. Di dalam Al-Quran juga ada yang seperti itu. Itu ada di surat Al-An'am itu yang akan kita lihat nanti. Itu disebutnya Al-Wasawiyah Al-Ashir. Wasawiyah itu wasiat-wasiat. Ashir itu 10. Jadi sama Al-Wasawiyah Al-Ashir. Sebetulnya wasiatnya banyak sekali, tapi ini yang penting. Jadi marilah kita lihat Al-Wasawiyah Al-Ashir. Nah, ini ada itu. Mari kita lihat ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan bagimu. Ini pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jadi jangan sekali-kali kamu musyrik kepada Allah sedikit pun. Jadi musyrik itu amat sangat penting dan itu merupakan hal yang esensial kalau kita beragama. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, mentigakan, kalau menyebanyakan itu nggak boleh. Jadi kalau kita sudah ibadah kepada Allah, menyembah Allah, jangan sampai dan lain-lain. Ini disebutkan di sini surah Nisa 36 ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekali-kali musyrik kepada Allah sedikit pun. Nah, kalau musyrik itu namanya tidak ada ampun gitu. Sehingga di dalam surat An-Nisa 48 itu disebutkan di sini bahwa karena saking pentingnya tidak musyrik itu Allah sampai mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan memberi ampun kalau orang bermusyrik kepada Allah SWT. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
tapi akan memberikan ampun kepada dosa-dosa lainnya sekehendak Allah. Jadi Allah kalau musyrik tak ada ampun, jadi dosa tak berampun dan musyrik. Nah, musyrik itu amat sangat pentingnya, sehingga ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang Quraisy itu, kalau kamu kan hebat, Nabi katanya, coba tunjukkan buktinya. Nabi mengatakan dalam surat Al-Kahfi 110, "Qul innama ana basyarum mitlukum." Katakanlah Muhammad, saya itu basyarum mitlukum, orang seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya saya diberi wahyu bahwasanya ilah hukum ilahu wahid. Tuhanmu hanya satu. Lalu faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya di akhirat, falyamal amalan sholihah, maka harus beramal soleh, yaitu beragama dengan baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai musyrik kepada Allah dalam beribadah. Itu saking pentingnya bahwasanya agama itu ada tauhid, tapi jangan disekutukan dengan yang lain. Dan agama itu adalah intinya amalan solihah, amal soleh. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan iman itu amal soleh. Kalau tidak beramal soleh ya tidak beriman. Nah, ini penting sekali. Maka wasiat pertama dalam Al-Quran itu Allah tusyriku bi syai'a. Jangan sampai musyrik. Oke, selanjutnya musyrik itu amat sangat. Lalu keduanya itu sebelum itu musyrik itu menyekutukan siapa dengan Allah, barang atau apa. Sampai kalau kita mengatakan bahwa ini kalau saya tidak memakai akar bahar ini tidak ada kekuatan. Nah, itu sebetulnya sudah mendekati musyrik. Sebab kekuatan itu la haula wala quwwata illa billah. Itu jadi jangan sampai kalau tidak memakai akar ini, tidak memakai gelang ini, enggak kuat. Itu sama ya, sudah mendekati kemusyrikan. Termasuk juga obat. Kalau tidak pakai obat ini enggak kuat. Benar, harus pakai obat. Itu lantarannya gitu. Tapi sebetulnya muatkan itu nanti dari Allah. Sebab yang punya kata akhir penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah, jadi jangan sampai kita musyrik. Kalau musyrik yang besar seperti kalau kita malam Jumat bakar kemenyan, itu sudah musyrik. Tapi ada yang musyrik kecil yang oleh Nabi kita ditakutkan. Jadi Nabi mengatakan sesuatu yang aku amat khawatirkan padamu adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya hal itu, beliau menjawab, yaitu riya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu laqala ar-riya'u. Ini hadis Imam Ahmad. Jadi kalau kita bekerja baik, menyedekahkan, menderma, dan sebagainya, itu lillahi pamerkan. Sebab pamer itu namanya musyrik. Musyrik kecil namanya riya. Sebab riya itu akhirnya akan menghilangkan pahala-pahala. Itu. Oke. Jadi jangan sampai musyrik kecil ya riya itu. Lalu selanjutnya wasiat kedua itu mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat baik, harus berlaku baik gitu. Itu dalam istilahnya birrul walidain. Birrul walidain, berbaik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada gitu. Dalam surat Al-Isra 23 disebutnya begini, pentingnya birrul walidain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan bahwa kamu harus ibadah kepada Allah hanya kepada Allah dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalau keduanya atau salah satu telah
menjadi sepuh, tua, atau senior citizen, fala taqul lahuma ufin. Jangan kamu membentak itu. Wala tanharhuma, dan jangan sampai kamu bersuara keras kepada keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan kalau bicara dengan keduanya harus dengan kata-kata yang tulus dan baik gitu. Itu saking pentingnya kita berbuat kepada orang tua. Malah ada satu hadis yang tidak saya sebut sini mengatakan bahwa ayul amali afdal. Nabi ditanya, ayul amali afdal, amal apa yang utama ya Nabi? Beliau mengatakan as-sholatu fi waqtiha. Salat pada waktunya, pada awal waktunya terutama. Tsumma ayu, lalu apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ditanya lagi, tsumma ayu, lalu apa lagi? Jihadu fi sabilillah, jihad di dalam jalan Allah. Jihad itu bukan bras-bras dar-dor, tapi jihad itu berbuat sekuat tenaga untuk di dalam jalan Allah. Itu namanya jihad. Contohnya di sini ada pembangunan pesantren, jihad kita, ayo kita bantu, mereka butuh uang untuk kita bantu memberikan apa itu supaya orang-orangnya, terutama santri-santrinya bisa tidur dengan nyenyak, kita bantu dengan kasur-kasur dan sebagainya. Itu namanya jihad, bukan terus jihad beras lalu ikut ke sana kemari. Itu namanya jihad. Nah, itulah. Jadi karena kedua orang tua itu penting, apalagi yang telah wafat itu, kita harus memberikan doa kepada mereka. Kalau kita kan selalu berdoa minimal setelah sholat wajib, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi saya ketika saya kecil. Betapa mereka kasih kepada kita ketika kita kecil. Sampai kita dulu juga sering ngompol di ibu, dekat ibu, walau juga digendong bapak, kita ngompol juga pernah. Nah, itu mereka saking kasihnya. Jadi marilah kita selalu ingat itu. Dan lagi yang satu penting lagi, bahwa kerelaan Allah itu tergantung kerelaan orang tua. Jadi maghfirah Allah itu tergantung maghfirah orang tua. Kalau orang tua kita marah kepada kita, lalu tak ampun kepada kita, itu kita bahaya itu. Jadi makanya berbaik-baiklah kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau sudah tidak ada kesusahan, sebab doa kita mesti akan sampai kepada mereka. Sebab seperti kita ketahui, amal orang itu sudah putus ketika wafat kecuali 3, yaitu sedekah jariah, lalu ilmu yutafawi, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain, waladun solehun yad'ulahu, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi itulah kita harus selalu berdoa kepada kedua orang tua kita. Oke, selanjutnya itu wabil walidaini ihsana. Nah, nomor 3, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Allah lah, nahnu narzuqukum. Sayalah atau Allah lah yang akan memberikan rezeki dan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita takut. Lalu zaman waktu itu kan susah sekali dan mereka takut nggak dapat rezeki untuk anaknya, sehingga kalau yang lahir wanita dibunuhnya. Nah, itu apalagi zaman waktu itu kan namanya zaman jahiliyah. Wanita itu menjadi corengan bagi keluarga. Kalau banyak wanita aja anaknya, terjadi pembunuhan. Sampai-sampai ketika itu sudah terjadi kepada, kalau tidak salah, Khalifah Umar bin Khattab begitu ketika beliau Islam itu.
Dan soal rezeki itu adalah itu urusan Allah dan Allah akan memberi rezeki kepada semua makhluk Allah. Itu dalam Quran surat Hud ayat 6 itu dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jadi dan tidak ada satu makhluk bernyawa pun di dunia ini melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan penyimpanan rezekinya. Semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi rezeki orang, binatang, dan hewan-hewan semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita umpamanya kita punya sesuatu barang dicuri oleh kucing, kita marah-marah. Nah, mungkin itu rezeki Allah yang dilewatkan kucing kita karena kita teledor nyimpannya lalu dimakan kucing. Nah itu rezekinya kucing. Kita jangan kucing kurang ajar, yang kurang ajar kita. Karena apa? Karena kita nyimpannya kurang benar. Makalah itu jadi ingatlah bahwa Allah memberikan rezeki kepada semuanya, apalagi kepada orang. Umpamanya, alhamdulillah kita kan sudah diberi jalan untuk mencari rezeki oleh orang tua kita. Kita sudah disekolahkan, sudah diberi ilmu untuk mencari jalan hidup yang insya Allah halal. Jadi kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita dengan selalu mendoakan keduanya. Lalu nomor 4-nya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji atau jelek kecuali dengan cara yang baik. Jadi kebutuhan keji yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang semu, itu jangan sampai kita mendekati. Nah, kalimat ini amat baik. Sebab sebetulnya ini hanyalah kalimat jangan berbuat jelek. Tapi Allah lebih bagus dari itu. Mendekati perbuatan jelek aja tidak larang. Apalagi melakukannya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati hal-hal jelek yang jelas maupun yang kurang jelas. Nah, hal yang serupa ini pun sudah hadir dalam surat lain, di surat Al-Isra 32. Itu dengan jelas dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina sebab itu perbuatan yang jelek dan wa sa'a sabila dan perbuatan yang amat sangat jelek. Itu mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, yang namanya zina itu bukan hanya zina dengan seks saja, tapi juga dengan alat-alat yang Allah berikan kepada kita, seperti mata, telinga, kaki, tangan dan sebagainya. Sehingga sebetulnya kalau kita berbuat seronok, lalu job-job yang nggak karuan, humor-humor yang mesum, itu sebetulnya sudah mendekati zina mulut, zina telinga, zina kaki dan sebagainya. Maka untuk itulah maka kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak kita rasakan kita pernah berzina kata-kata gitu, kata-kata yang mendekati hal yang kurang baik lah, yang mesum-mesum itu. Makanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sendiri walaupun telah diberi jaminan akan diampuni semua dosanya, minimal 70 kali sehari selalu istighfar. Sampai-sampai sholat sampai malam, sampai itu menangis istighfar, sehingga Siti Aisyah itu salah satu istrinya mengatakan, mengapa kamu berbuat seperti itu ya Rasulullah? Padahal kamu sudah diberi ampun untuk dosa yang telah maupun yang akan datang. Lalu Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah saya itu hamba yang bersyukur karena itu selalu istighfar dan sholat. Itu Nabi. Makanya
marilah kita selalu istighfar sehari semalam berkali-kali. Daripada nganggur, ya astagfirullah. Daripada nganggur, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu insya Allah melatih kita untuk selalu mengatakan kalimat thayyibah. Selanjutnya nomor 6, wala taqrabu wala taqtulun nafsal lati haramallah illa lati hiya ahsan. Itu nomor 5 itu ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa billati ahsan. Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali ada dasarnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Itulah yang diwasiatkan kepada kita, semua kita mengerti gitu. Nah, itu saking pentingnya kita tidak mengadakan pembunuhan. Itu di dalam Al-Quran itu disebutkannya, sebab membunuh itu amat sangat jelek, dan pembunuhan baik binatang maupun sama membuang pohon itu juga membunuh, itu dilarang. Itu apa itu menebang pohon-pohon yang nggak karuan sampai gunung-gunung erosi, banjir dan sebagainya, itu dalam Al-Quran nggak boleh. Itu termasuk membunuh tidak ada haknya. Tapi yang membunuh orang itu apalagi, sehingga dalam surat Al-Maidah 32 itu disebutkan yang begini, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faqad nama qatala nafsa jami'an. Siapa yang membunuh jiwa tanpa ada alasan, jadi umpamanya karena jiwa dibangun, jiwa itu boleh. Aw fasadin, kalau orang itu berbuat kejelekan itu boleh. Bahkan nama qatala nafsa, jadi sebagaimana dia itu seperti membunuh orang banyak itu. Jadi karena itu kita itu membunuh orang yang bukan karena membalas pembunuhan atau karena dia bikin kerusakan lalu terbunuh, tapi karena hanya kenaknya aja, itu dia umpamakan kita itu qatalan nafs saja, membunuh manusia seluruhnya. Bahkan di dalam menyembelih korban pun kita suruh baik kalau menyembelih korban supaya hewannya jangan tersiksa karena kesakitan. Itu pisaunya harus benar-benar landep, benar-benar tajam, sampai jangan sampai si hewan itu merasa tersiksa. Itu saking kita disuruh Allah Subhanahu wa taala berperi kehewanan, berperi kemanusiaan, sehingga kepada hewan pun juga harus berperi kehewanan. Oke, selanjutnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jadi larangan nomor 6. Wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai dia dewasa. Jadi umpamanya kita ada tanggungan anak yatim, kebetulan anak yatim itu punya harta, itu hati-hati. Jangan seenak perutnya, lalu kita makan harta anak yatim itu dosa tadi. Sebab anak yatim itu amat sangat disayang Allah SWT. Sebab orang tuanya telah diambil. Makanya Allah amat sayang dan kita harus menyayangi mereka. Sehingga di dalam surat Ad-Duha ayat 9 dikatakan, fa'amal yatim fa'ala taqfar. Maka terhadap anak yatim, kamu jangan sewenang-wenang. Cumeh, bocah orang tua bapak, lalu sekandangnya kita. Itu nggak boleh. Itu dilarang. Ya, itu. Apalagi kalau kita sampai tadi memakan harta anak yatim. Wah, itu neraka itu. Itu neraka itu ganjarannya. Diganjar tapi ganjar neraka itu. Dalam An-Nisa ayat 10 dikatakan, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman. Sungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sebenarnya yang dimakan di perutnya adalah api. Lalu nantinya akan
fasayas launa sa'ir. Dan nanti akan masuk ke neraka sa'ir. Itulah. Jadi kalau kita sampai makan harta anak yatim, itu hati-hati. Di perutnya yang kita makan itu narun, api neraka. Jadi alangkah baiknya kalau harta anak yatim kita investasikan, kita berikan yang baik-baik, sehingga kalau besar kita jual, berikan kepada anak itu. Ini ini hartamu udah banyak. Dulu ketika bapakmu tiada, ini telah alhamdulillah sekarang saya investasikan. Ini bisa untuk kuliah kamu. Wah, itu sangat baik. Dan insya Allah itu menjadi jalan untuk surga. Sebab kita itu tidak menyanyikan anak yatim, malah justru mendapatkan kebaikan. Sampai-sampai Allah juga saking pentingnya anak yatim itu, kalau kita berbuat jahat kepada anak yatim itu seolah-olah kita itu mendustakan agama. Dalam surat Al-Maun, arwa'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Nomor 1, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik secara fisik semuanya, atau membentak secara fisik. Tapi yang tidak secara fisik, non fisik itu kalau ada panti anak yatim, kita memberi bantuan. Namanya tidak menghardik, tapi menghormati anak yatim. Kalau ada panti asuhan anak yatim, kita bantu. Anak yatim yang perlu bantuan, kita bantu. Insya Allah itu adalah termasuk amal soleh kita. Kita tidak mendustakan agama, tapi mengiyakan agama. Nah, selanjutnya, wa'aful kaila wal mizan. Itu ada dua ini. Wa'aful kaila wal mizan. Bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan timbanglah dan takarlah dan timbanglah dengan sempurna. Allah tidak mewajibkan kita kecuali yang dapat kita laksanakan. Jadi kami atau Allah tidak menampilkan beban kepada seorang, melainkan yang orang itu bisa memikulnya. Jadi kalau kita menakar wal mizan atau menimbang, jadi kalau semeter atau seliter itu, lalu menimbang itu harus benar-benar yang pas itu. Sebab apapun yang kita kerjakan itu, kalau kita menjual 1 meter kita kurangi, atau menjual 1 kilogram kita kurangi sedikit, orang itu tidak tahu. Tapi yang tahu Allah. Sebab ada satu hadis mengatakan, itu kalau prinsip kita ihsan itu, anta budallah karena kata roh. Kamu beribadah kepada Allah atau berinteraksi apapun, karena kata roh, seperti kamu melihat Allah di kita. Fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaruka. Nah, sekarang kan kamu belum melihat Allah, tapi yakinlah bahwa innahu yaruka, Allah melihat kita. Jadi kita dipotret Allah itu dengan CCTV itu dipotret terus. Ya, nanti potretnya akan bicara dulu orang itu nimbang 1 kilo kurang setengah on, 1 meter kurang berapa senti. Itu ada timbangannya. Jadi hati-hatilah kita kalau menimbang dan menakar. Sehingga di dalam surat Al-Mutaffifin itu disebutkannya, wailul lil mutaffifin idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang suka curang. Mutaffifin orang senang curang. Idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu orang yang kalau diberi timbangan itu selalu minta yang benar. Kalau diberi ukuran itu yang benar. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau menimbang atau menakar untuk orang lain, dikurangi. Jadi Allah tahu itu. Ala ulaika annahum mab'utsun. Mereka apakah tidak tahu? Maka mereka tidak tahu bahwa Allah akan melihatnya.
Sebab mereka akan dibangkitkan nanti dan akan dimintai pertanggunganjawab. Gitu. Jadi ya hati-hatilah itu terhadap surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jadi kalau dia menimbang dari orang itu minta yang penuh ya Bu ya, jangan kurang sekilo. Wa idza iktaluhum, tapi kalau menimbang untuk lain yukhsirun, dikurangi. Nah itu biasanya kebanyakan orang cenderung seperti itu. Semoga aja kita yang tahu tentang prinsip ihsan itu tidak akan seperti itu. Apapun yang kita kerjakan itu selalu direkam Allah SWT. Ya, semua anggota badan kita nanti akan dimintai pertanggungjawab. Ya tangan, ya mata, ya kaki, semuanya nanti. Dan semuanya mereka akan bicara. Sehingga orang itu, loh, kamu kok bisa bicara? Ketika tangannya bicara atau yang bicara. Yang bicara bukan mulutnya. Sebab nanti mereka akan ditutup mulutnya, yang bicara adalah tangannya. Itulah. Jadi pentingnya kita itu memenuhi takaran, memenuhi timbangan dengan sempurna. Lalu yang nomor 9 itu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika berbicara, bicaralah yang adil, walau dia itu kerabatmu, sedulurmu, dulure. Jadi kalau ada kesalahan dibela. Oh, dene apa-apa kok, dene wong apik. Nah, itu enggak. Katakanlah apa adanya walaupun dia kerabat kita. Ya. Sebab apa? Sebab berbuat adil itu amat berpuji dan mahal nilainya. Sampai-sampai ada satu hadis yang mengatakan nanti pada hari kiamat itu orang akan sangat panas kecuali beberapa orang. Ada 7 golongan orang. Itu pertama yang imamun adil, orang pemimpin yang adil, itu akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Itu imamun adil. Jadi yang namanya imam itu bukan siapa-siapa, tapi kita juga imam. Sebab kita itu pemimpin keluarga, pemimpin pemimpin RT dan sebagainya. Tapi yang terakhir kita pemimpin diri sendiri. Sehingga kita disebutkannya jangan sampai kita zalamu anfusakum, menzalimi dirimu sendiri. Dan kita berbuat kurang baik, itu namanya menzalimi diri sendiri. Jadi yang terang lagi ialah sifat dan tindakan adil itu mendekati taraf ketakwaan itu. Dalam surat Al-Maidah, bukan Al-Maidah 51 loh, Al-Maidah 8 itu disebutkannya. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlakulah adil, sebab itu lebih dekat kepada takwa. Adil kepada takwa. Jadi takwa itu adalah nilai paling tinggi orang beragama, beribadah, takwa. Dan orang menjadi takwa itu bukan karena ibadah lain-lainnya, tapi yang penting kalau takwa itu ada karena pengimplementasian akhlakul karimah. Nanti ada sebutkannya bagaimana takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bisa berinfak ketika senang, susah, tetap berinfak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang terakhir 10 itu wa bi'adillahi aufu, dan kepada janji Allah tepatilah itu. Jadi pada Allah harus tepati. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Yang itu diwasiatkan kepadamu supaya kamu ingat gitu. Tadi 10 itu amat sangat pentingnya. Nah, di sini yang 10 sudah ada termasuk sholatnya itu. Itu jangan sampai sholat itu kita musyrik. Lalu di sini sebutkannya lagi dikatakan bahwa Nabi pernah itu ditanya
ayat mengatakan bahwa ada 3 tanda-tanda orang yang munafik. Itu jadi karena tanda-tandanya orang munafik itu seperti apa? Nabi mengatakan ayatul munafik salatun. Idza haddatsa kadzaba. Bukti-bukti orang munafik itu atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara dia bohong. Lalu nomor 2, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia itu tidak menepati. Lalu wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia khianat. Jadi 3 itu menunjukkan bahwa orang itu sudah munafik. Malah di hadis lain dikatakan walau kana shoma wa sholat, walaupun dia mengaku muslim dan sholat, gitu. Dia tetap munafik gitu. Karena apa itu? Kalau ngomong goroh, kalau janji nggak ditepati, kalau diberi amanat khianat, disuruh menyampaikan uang tidak sampai. Ya, di hadis lain juga begitu. Pentingnya memenuhi janji itu begini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min adabil mu'min, dari adabnya orang mukmin adalah begini. Husnul hadiri idza haddatsa. Kalau dia berbicara itu selalu bicara yang baik. Wa husnul istima'i idza hudditsa. Dan kalau dia diajak bicara, dia menjadi pendengar yang baik. Jadi tidak menyepelekan orang. Wa husnul bishri idza laqiya. Dan menjadi orang yang baik sehingga orang lain mau bertemu dengan dia. Lalu yang keempat, wa wafa'un bil ba'di idza wa'ada. Dan menepati janji ketika dia telah berjanji. Inilah orang-orang yang mukmin yang sejati, yang itu menjadi impian kita selanjutnya itu. Dan tadi itu apa itu perintah yang ke-10 itu. Orang Islam itu harus menambah kata insya Allah. Kalau kita berjanji atau akan apapun, kita harus mengatakan insya Allah. Sebab Allah lah yang akan menyampaikan kita untuk bisa atau tidaknya itu. Nah, tapi insya Allah itu bukan berarti kalau kita tidak bisa mengatakan, kamu nanti datang ya. Ya insya Allah. Padahal dia sudah nggak bisa. Nah itu salah itu. Sudah bawa asma Allah, tidak bisa, itu jangan. Kalau memang tidak bisa, ya mengatakan, maaf, saya nggak bisa. Jangan insya Allah. Kalau insya Allah berarti harus bisa. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin halaman terakhir. Oh, belum tutup itu begini. Apa itu? Ayat ini ditutup dengan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti akan kamu bercerai dari jalan yang seperti ini. Dzalikum wasaqum bi lallakum tattaqun. Yang seperti itulah diwasiatkan semoga kamu menjadi orang yang takwa. Ini hanya sebagai pengingat, ingat agar terus mengikuti 10 butir perintah, larangan dan hukum Allah ini. Ada siratal mustaqimah. Itu surat mustaqimah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya seperti inilah. Sebabnya sampai kalau kita berjanji kita tepati. Inilah ke-10 itu apa? Hukum Allah bisa, larangan Allah juga bisa. Itu. Dan yang mungkin ini yang terakhir itu Mas, selanjutnya dikatakan bahwa penutupnya begini, iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kurang. Fajaddidu imanakum. Maka perbaikilah iman kalian. Maka perbaharulah iman kalian dengan apa? Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kalimat thayyibah lainnya. Lalu karena tadi dikatakan oleh wasiatnya supaya la'allakum tattaqun, kamu harus bertakwa,
atau Zubair Bakhtar, maka tentang takwa ini Nabi wasiat kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Berada kita takwa, di masjid takwa, di jalan takwa, di hotel takwa. Wattabi sayyatil hasanah, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Tamhuha, akan mendilitnya, menghapus perbuatan jelek itu. Yang paling gampang itu, kalau kita berbuat jelek, itu istighfar. Kalau berbuat jelek kepada orang, ya kita minta ampun kepada Allah. Berbuat jelek kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah kamu dengan orang dengan akhlak yang hasanah, akhlakul karimah. Ini wanti-wanti Nabi kalau kita berlaku itu takwa harus kita ugemi. Wonten pundi kemawon kedah takwanipun ampun pun tilaraken wonten dalem, wonten griya, mboten takwa di bawah. Inilah semoga aja yang selalu kita harapkan ialah bahwa kita selalu istiqomah dalam kita beribadah, dan yang penting ialah kalau kita bertakwa harus dibawa ke mana-mana. Semoga tingkah laku terutama ibadah kita dilandasi dengan niat lillahi ta'ala dan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Bukan untuk mendapatkan pahala, tapi justru ridho Allah. Sebab kalau Allah pada ridho, pahala dan lain-lain sebagainya mesti akan diberikan kepada kita semua. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan Allah mudahkan agar kita nanti bisa menjalankan apa yang sudah kita kaji bersama. Kemudian Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online maupun yang hadir secara offline, kami informasikan untuk pembangunan pondok pesantren di Ponegoro Meral Progodo untuk infak masuk pada sampai hari ini sudah masuk Rp620.653.000. Kekurangan kita masih ada 612 juta sekian. Mudah-mudahan Allah mencukupkan dan mempercepat penyelesaiannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah kajian, perlu kami informasikan seharusnya pada malam hari ini adalah jadwalnya beliau Dr. Irfan, tapi qadarullah karena laptopnya trouble sehingga beliau minta kajiannya diundur dan alhamdulillah beliau Bapak Kiai Haji Faisal Muslim bisa menggantikan dengan persiapan yang cukup singkat. Baik Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, Pondok Pesantren di Ponegoro juga ada program pembuatan kalender untuk tahun 2021. Sebenarnya saya share kalendernya. Ini insya Allah kalender akan nggak bisa masuk kalender. Oh ya udah. Insya Allah kalender ini akan kami share untuk seluruh wali murid, ya wali murid, wali santri dan masyarakat Murangkal gitu ya. Tapi biasanya memang tahun-tahun sebelumnya kita sudah terbiasa nge-share seperti ini dan banyak sekali yang membeli. Tapi untuk kali ini ketika kita share ke wali murid yang beli hanya 50 orang gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita perbanyak. Tahun kemarin kita nyetak sampai 400 kalender gitu ya. Dan kita bagikan ke seluruh masyarakat di Gombong itu ya, di kantor-kantor balai desa dan TK-TK juga itu ya. Dan tahun ini banderolnya berapa? Banderolnya berapa? Untuk ongkos cetaknya 20.000, Mbak, 20.000 gitu ya. Dan kurang 01. dan monggo nanti bisa
kami hargai 50.000, sebagian bisa kita gunakan untuk wakaf pembangunan pesantren itu ya. Jadi dan untuk ongkos kirim apabila mungkin dari Bapak Ibu yang hadir secara online ingin membagikan kepada masyarakat di daerah Bapak Ibu jamaah kajian. Mungkin itu untuk informasi kalender pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kajian pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan karena ini belum masuk isya, monggo bisa langsung ke dengan mengangkat tangannya, gitu ya, atau mengunmutkan. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup. Ya. Dan insya Allah nanti kajian akan kita share, kita upload ke akun YouTube milik madrasah dan Facebook yang resmi milik madrasah. Gimana, Mbah? Ada yang sampaikan, monggo. Katanya namanya Muhammadiyah Institut Berangkal. Oke, ya. Dari para penasehat pendidikan yang ada di Berangkal ini, terutama pelopornya beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, memberikan ide untuk pendidikan yang ada di Berangkal. Kita ada MI, ada pondok, ada Madin, dan ada TK, gitu ya. Dan untuk TK, MI, pondok ini termasuk yang sangat maju gitu, dibanding yang ada di daerah lain di Kebumen, gitu ya. Beliau memberikan ide kita ada semacam sebuah untuk merangkul ya keempat pendidikan yang ada di Berangkal ini dengan nama Muhammadiyah Institut Berangkal atau disingkat dengan MIB. Dan untuk direkturnya adalah beliau Pak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim, seperti itu. Nah, itu kemudian untuk kajian besok kira-kira mungkin Pak Irfan sakit nih, Mbak? Kalau nggak bisa ya ada lainnya lah. Nggih, siap. Ketika mungkin kalau nggak. Dan perlu kami informasikan Bapak Ibu untuk kajian yang ada di Masjid Kiai Siroj atau yang dikenal dengan Masjid Nurul Huda Berangkal, itu ada kajian yang malam Rabu. Ini khusus untuk seluruh keluarga dari seluruh keturunan dari Bapak Kiai Muslim Fikri Wafarullah Ta'ala, dan ada juga kajian untuk umum pada malam Ahad yang itu langsung live streaming lewat akun YouTube Miko TV. Oke Bapak Ibu, di akhir kajian marilah kita berdoa bersama-sama untuk para guru kita, untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan ya Allah memberikan tempat yang terbaik untuk guru-guru kita, terkhusus beliau Profesor Dr. Rifki Muslim Wafarullah Ta'ala, dan kepada orang tuanya, kakek neneknya, dan seluruh keluarganya, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik, ya, yaitu di surga Firdaus. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu anna Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana wa limasayyikhana al-akhus asy-syaikh Rifki Muslim wa abawahum wa jadduhu wa dzurriyyatuhu alladzina sabaquna bil imani wad da'awat. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al ma'hadana ma'hadan mubarakan nafi'ah min yaumil hadza ila yaumil qiyamah waj'al ahlahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al ahlahum min ahli syarri wad dhalal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Baik, Bapak Ibu jamaah yang hadir di acara kajian pada malam hari ini, marilah kita tutup kajian pada malam kesempatan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sama. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Ah,